Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa dan setanah air, karena saya yakin luas daripada cangkupan TV-TV nasional ini ke seluruh wilayah Nusantara. Sehingga apa yang kami sampaikan hari ini akan sangat penting sekali ya terhadap kasus yang memang menarik perhatian masyarakat. Ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama, kami hari ini melaksanakan yang disebut dengan wajib lapor atau WL sebagai bentuk bahwa kami masih setia, kami patuh kepada apa yang menjadi aturan daripada pihak Polda Metro Jaya, yang berarti juga aturan daripada Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun sebenarnya tidak ada kewajiban kalau mau dicerna secara aturan ya, tapi kami ikuti itu. Ini sudah merupakan bulan ketiga kami melakukan wajib lapor ya, yang kami terusan katakan suka atau tidak suka ini seperti memenjara kami dalam tahanan kota. Saya harus menyampaikan bahwa perkara ijazah palsu ini kami akhirnya bisa melihat sejak setahun lalu saat kami diterima oleh Bapak Joko Widodo di rumahnya di Kutai Utara nomor 1 setelah kami bersurat. Jadi bukan menuduh tanpa dasar ya. Beliau menyetujui menerima kami, baru kami hadir. Disitulah kami menerima semacam katakanlah tekanan bahwa kami akan dipolisikan. Ya, beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Kepada saudara saya 2 orang di kanan kiri saya di rumah beliau, itu keluar dari rumah tersebut, kami tahu akan terjadi sesuatu. Dan faktanya hari ini tanggal 16 April adalah 1 tahun peristiwa itu sudah berlalu ya, dan tidak meninggalkan sesuatu yang berarti kecuali kegaduhan di masyarakat yang pastinya bukan datang dari kami. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa melihat bahwa kami ini ditersangkakan atau dikriminalisasi, kita bisa mengatakan bahwa cara Bapak Jokowi menyelesaikan masalah ini, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada kata bengis. Bengis itu maknanya adalah orang yang keras, kejam, tidak berbelas kasihan, baik terhadap manusia maupun terhadap binatang. Ya, itu bengis. Nah, itu ya. Jadi, mengapa saya katakan demikian? Kebengisan ini telah merubah beberapa orang. Saya terpaksa mengatakan pada hari ini, saya ambil kesempatan. Egy Sujana adalah ketua kami TPUA. Ya, pada hari ini beliau tidak lagi bersama kami. Bukan berarti saya ingin kembali menyebut namanya, karena menyebut namanya aja memberi luka di hati kami. Tidak ada lagi dalam perjuangan ini. Bayangkan, dia ketua kami yang mengajak saya untuk kembali mengangkat kasus ijazah palsu ini agar didapatkan kebenaran bagi bangsa Indonesia. Sehingga yang berhak menjadi presiden, wakil presiden, atau siapapun pemimpin itu haruslah orang yang memang sesuai dengan requirement daripada jabatan tersebut. Tapi akhirnya beliau mengalah juga, karena memang beliau sakit dan sebagainya. Demikian juga saudara kami, Damai Harimubis. Itu cukup memberikan trauma di hati kami. Tetapi inilah drama ya. Ternyata drama yang paling nyata. Kebengisan itu berlanjut. Seorang yang sangat katakanlah militan dalam berjuang, yang sebenarnya membuat kami semakin yakin untuk berjuang ke Jogja dan ke Solo itu adalah salah satunya dari penelitian saudara Rismond Hasyiholan Sidanipar. Ketika kami berjuang, dia menambahkan kata 11.000 triliun palsu. Di situ kami merasa seorang doktor pada itu yang meneliti bagaimana mungkin ini bisa dibantah kecuali dengan suatu penelitian lainnya begitu. Jadi kebengisan ini telah merubah beberapa orang dari seorang yang baik menjadi tidak baik. Saya ingin mengatakan, mengapa saya tambahkan ini, Rismond mengatakan, mengapa saya ingin bertobat Anda marah? Dalam agama kami, Abdul Qadir Jailani ya dalam kitab Al-Ghunyah mengatakan ada 3 hal untuk dikatakan tobat. Pertama, menyesali, ya mengakui apa yang perbuatan dan kesalahan, kemudian menghentikan maksiat yang dimaksud, dan yang ketiga adalah berjanji tidak akan melaksanakan kembali. Ya, nah ketiga itu tidak memenuhi syarat dalam pertobatan ini. Tobat yang mana yang dimaksud itu? Kami berada selama 12 bulan dengan beliau. 11 bulan itu beliau adalah beliau yang genuine, yang asli. Ya, lihat dan cek jejak digital. Tidak ada satupun yang menceritakan dan menjelaskan bahwa dia sama sekali setuju dengan bahwa ijazah ini adalah asli. Dilihat dari semua penelitiannya, ya bahasa-bahasa yang sedemikian asing di telinga kita, dan dia menjelaskannya dengan sangat baik. Lalu 1 bulan terakhir, tepatnya 11 Maret itulah yang disebut oleh Mas Roy itu adalah Rismond pasca bayar ya. Lihat semua berubah. Saya ingin mengatakan demikian ya. Anda mengambil RJ dengan pola yang sedemikian itu hak Anda. Tapi Anda tidak berhak ketika mengatakan jangan katakan saya pengkhianat. Pengkhianat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang khianat, yaitu orang yang membela musuh dan menguntungkan musuh. Dan ini yang dilakukan. Dia pergi dari kami dengan alasan bahwa dia independen. Tidak ada manusia yang independen 100% di dunia ini tanpa melewati suatu tahapan.
Dia harusnya bercerita dulu bahwa saya mungkin akan mengambil RJ, saya tidak lagi sepaham. Tapi apakah mungkin 11 bulan itu penelitian tersebut dihapus oleh 1 bulan yang katanya saya telah melakukan suatu penelitian dan saya salah, ya. Jadi kami mengambil kesimpulan ini adalah akibat tekanan. Tekanan inilah yang saya maksud bahwa Pak Jokowi bengis. Dia membuat orang baik menjadi tidak baik. Dia membuat orang setia meninggalkan sahabat-sahabatnya. Tapi hari ini hanya ada tinggal 5 orang, yaitu Bang Roy Suryo, saudara tua kami, dan saudara kami yang lebih tua lagi yaitu Bang Rizal Fadila, kemudian saudara saya yang agak muda, Rustam Effendi, saya sendiri Kurnia Tilayani, dan di ujung sana ada saudara kami juga Ibu Dr. Fauzia Tiasuma. 5 ini angka keramat. Rukun Islam 5, Pancasila 5 tidak boleh berkurang lagi. Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia menantikan akhir daripada semua ini. Bukan sok gagah, bukan sok hebat seperti yang dikatakan oleh seorang pengacara wanita. Tidak, ya. Kami hanya ingin mengatakan cinta kami kepada negeri ini, bahwa kami mencintai Indonesia. Merdeka! Tambah satu lagi ya. Baik, satu lagi. Pesan saya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Bukankah para penyidik hari ini sedang sangat sibuk untuk melaksanakan kewajiban mereka terhadap kejaksaan dalam pelimpahan perkara, yaitu P19 karena belum P21. Harusnya penuhi itu dahulu. Bukankah sudah ada 120 saksi yang diperiksa, 700 bukti, kemudian ahli. Ini bagaimana? Mengapa belum juga sanggup untuk mem-P21-kan? Harusnya itu dilaksanakan agar kami ini tidak terlanggar hak asasi kami. Mengapa justru sibuk mengurus RJ daripada saudara Rizmon Hasiholan Syarifah? Jadi menurut saya sudah terjadi pelanggaran KUHAP oleh penyidik dalam hal ini, ya. Itu tidak benar. Kami dilanggar hak asasi manusia kami. Saya ingin mengatakan kepada Anda, saudaraku sekalian, sebenarnya saya ingin pulang kampung, ya, tapi tertahan sebagai tahanan kota. 1 tahun setengah yang lalu ibu saya meninggal dunia, saya belum sempat mengurus makam beliau. Dari sini saya mengatakan, Pak Jokowi, Anda bengis, ya. Tunjukkan saja ijazah Anda. Sebenarnya itulah menunjukkan bahwa Anda seorang negarawan atau tidak. Pilihan-pilihan Anda dalam misalnya masalah, pasti banyak lagi yang lainnya di mana kita bertemu di pengadilan yang lalu, ya, 4-5 tahun yang lalu. Peristiwa Kanjuruhan, peristiwa kilometer 50, pilihan-pilihan ini adalah pilihan yang berupa berdarah dan pilihan yang kejam. Oleh karena itu, kepada Kepolisian Republik Indonesia, bukankah sudah ada suatu upaya untuk melakukan reformasi Polri yang hari ini kok kami merasakan mandek? Ini PR Anda, kami mengatakan kami titipkan bangsa ini, setidak-tidaknya kepolisian ada pada barisan terdepan hari ini. Demikian, kami mencintai Indonesia, semua mencintai Indonesia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Merdeka!